Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan karunia nikmatnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbarokah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita layangkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di depan antum sekalian yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama ialah pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Burhanuddin Reza. Oleh tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan seiring ridha ilahi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda yaitu kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Ilham. Waktu dan hormat kami persilahkan. Singkat saja, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah menegakkan risalah yang beliau bawakan hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad selama, ada yang tahu selama berapa tahun? Betul, selama 23 tahun. Ia adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk berinteraksi aktif,
menjadikannya sebagai sumber inspirasi berpikir bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya. Kemudian diteruskan dengan tadabbur, yaitu merenungi, memahami makna sesuai petunjuk salafus saleh. Lalu apa yang selanjutnya? Benar, mengamalkannya. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa? Benar, mengajarkannya. Di samping itu, kita juga dianjurkan menghafalnya, menjaga hafalan tersebut agar jangan terlupakan. Karena hal itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga Al-Qur'an dari perubahan dan penyimpangan seperti kitab-kitab yang turun sebelumnya. Banyak sekali anjuran dan keutamaan membaca Al-Qur'an, baik dalam Al-Qur'an itu sendiri dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-27. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu, yaitu Al-Qur'an. Firman selanjutnya, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Quran selanjutnya, Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baladatil lati harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan supaya aku membaca Al-Quran. Quran An-Naml. Adapun keutamaan membaca Al-Quran, yaitu dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, menjadi manusia yang terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu kenikmatan yang tiada banding. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, La hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bih ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak boleh ghibthah. Ghibthah itu, teman-teman sekalian, adalah iri tapi dalam hal kebaikan. Hasad dalam kebaikan. Kecuali dalam dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama, orang yang diberikan keahlian tentang Al-Quran, maka dia melaksanakannya atau membacanya dan mengamalkannya di malam hari dan di siang hari. Dan orang yang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan harta, maka ia menginfakkan harta tersebut sepanjang siang dan malam. Muttafaqun alaih. Itu keutamaan yang kedua. Adapun yang ketiga adalah Al-Quran akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, pahala membaca Al-Quran itu berlipat ganda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca suatu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, dan ini adalah keutamaan yang terakhir. Insyaallah
bagi pembaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Orang yang baca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Malaikat yang apa? Yang mulia, lagi berbakti kepada Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tapi dia masih terbata-bata, yatata'ta, itu terbata-bata, dan ia merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala, muttafaqun alaih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan kultum yang bertema keutamaan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Allah itu mempunyai keluarga. Keluarga di dunia, siapa itu keluarganya Allah? Ahlul Quran wa khassatuh. Jadi berbahagialah kita, berbanggalah kita jika kita menjadi ahlu Quran. Baiklah, marilah kita tutup acara pada malam ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.